Halo pendengar Novel Yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kayla yang merindukan ibunya, pergi ke mansion kedua untuk mengetahui keadaan ibunya. Bu. Aku rindu sekali padamu. Seru Kayla memeluk erat ibunya. Kau ini sudah besar tapi selalu saja bersikap manja. Tanda tanya petik 2. Ujar nyonya besar menepuk pundak Kayla dengan sayang. Aku bingung bu. Kadang aku dibilang sudah besar tapi terkadang aku juga dibilang masih kecil. Guman Kayla pada nyonya besar yang dibalas dengan senyuman kecil. Bagiku, kau akan selalu menjadi gadis kecilku. Ujar nyonya besar. Bagaimana kabar kakakmu? Tanya nyonya besar. Kak Kenzo sehat, kakak ipar juga sehat. Ujar Kayla yang masih berada di pelukan nyonya besar. Kak Kenzo sehat, kakak ipar juga sehat. Tanda seru petik 2. Ujar Kayla yang masih berada di pelukan nyonya besar. Aku tidak bertanya tentang gadis kampung itu. Seru nyonya besar. Ibu, sudahlah jangan lagi mempersulit dirimu sendiri. Dengarlah bu, Kak Kenzo bahagia hidup bersama dengan kakak ipar. Ujar Kayla menatap pada nyonya besar, sementara nyonya besar hanya diam saja. Bukankah ibu sangat menginginkan cucu? Ujar Kayla, ya, aku sangat menginginkan seorang cucu, tapi dari seorang wanita yang ibu harapkan yang mempunyai status yang tinggi. Ujar nyonya besar dengan wajah yang tegas, ibu menginginkan seorang cucu dari wanita yang statusnya tinggi. Dan Kak Kenzo hanya mau memiliki anak dari wanita yang dicintainya. Sebenarnya yang membuat keponakannya untukku itu ibu apa kakak? Tanda tanya petik 2. Tanya Kayla dengan wajah polosnya, membuat nyonya besar langsung memukul kecil pada tangan Kayla. Au, sakit bu. Ujar Kayla mengusap tangannya yang dipukul oleh nyonya besar. Bu. Apa kau ingat? Dulu kakak sangat mencintai Angel. Dia juga wanita dari kalangan berada, tapi lihat apa yang dia perbuat pada kakak. Angel mengkhianati Kak Kenzo. Dan yang lebih parah dia berusaha membunuh seseorang hanya agar dia bisa menikah dengan Kak Kenzo. Ujar Kayla, dan lihatlah kakak ipar. Dia memang bukan berasal dari keluarga berada, bahkan statusnya itu sangat jauh dari keluarga kita, tapi kakak ipar bisa membuat Kak Kenzo bahagia. Apa ibu tidak bisa melihatnya? Tanda tanya petik 2. Nyonya besar hanya diam saja tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Kayla. Dan satu lagi bu, Kayla ini juga seorang wanita. Suatu saat Ki juga akan menikah dengan seorang pria. Jika Ki diperlakukan kejam oleh ibu mertua apa ibu tidak sedih? Tanda tanya petik 2. Ujar Kayla yang langsung membuat hati nyonya besar tersentak. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Sekarang kau bantu ibu. Bilang pada kakakmu agar mengizinkan ibu keluar dan mengembalikan semua kartu ibu. Tanda seru petik 2. Pinta nyonya besar pada Kayla. Aku tidak berani bu. Ujar Kayla, apa kau tidak kasihan pada ibumu? Ibu hanya diam di rumah, ibu ingin sekali shopping. Ujar nyonya besar. Ia membujuk Kayla. Obrolan mereka pun terhenti saat Jenny keluar dari kamarnya dan mendekati nyonya besar. Hai Ki. Tanda seru petik 2. Jenny tersenyum pada Kayla. Kak Jenny ada di sini? Tanya Kayla dengan wajah yang kaget. Iya, mommu yang mengajakku kemari. Ujar Jenny, membuat Kayla menatap ibunya. Nyonya besar yang ditatapnya hanya diam. Mom. Aku sudah memutuskan untuk pergi dari mansion ini. Tapi aku tidak akan kembali ke negaraku karena ada hal penting yang harus aku urus, ujar Jenny pada nyonya besar. Nyonya besar hanya menganggukkan kepalanya. Ya, semalam saat Jenny pulang dari perusahaan Kenzo, menceritakan semua yang terjadi pada nyonya besar, Jimmy pun menghubungi nyonya besar lewat ponsel memberitahu perintah Tuan Kenzo agar nyonya besar tidak mengganggu keluarga besar Nona Jenny lagi. Jika nyonya masih mengancam keluarga Nona Jenny, maka Tuan Kenzo akan mengambil semua aset dan investasi nyonya besar. Nyonya besar pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan semua rencana yang sudah dibuatnya hancur berantakan.
Aku pergi sebentar Mom, aku mau mencari apartemen tempat untuk ku tinggali, ujar Jenny. Tunggu Kak. Boleh aku ikut? Ujar Kayla menatap Jenny. Tentu saja boleh, ujar Jenny. Hei, bukankah kau kemari untuk menemani ibu? Tanya nyonya besar pada Kayla. Aku bosan bu, aku mau jalan-jalan dulu nanti aku kembali lagi. Ujar Kayla mencium pipi kanan kiri ibunya dan berlalu bersama Jenny meninggalkan nyonya besar. Nyonya besar menatap kepergian Kayla. Di dalam hati nyonya besar merasa kagum pada apa yang tadi diucapkan oleh Kayla. Nyonya besar merasa putrinya itu sudah dewasa. Kakak, kenalkan ini Dion. Dion ini kakakku Dimitri, ujar Alexa. Dimitri menatap tajam pada Dion. Dion, ujar Dion mengulurkan tangannya pada Dimitri. Dimitri, ujar Dimitri membalas uluran tangan Dion. Dan mempersilahkan Dion untuk duduk. Dimitri masih menatap tajam ke arah Dion. Sepertinya usia sama denganku, guman Dimitri dalam hati. Aku kemari untuk meminta Alexa menjadi istriku, ujar Dion to the point pada Dimitri. Dua, apa yang membuatmu pantas untuk mendapatkan adikku? Balas Dimitri dengan tegas. Sebenarnya Dimitri salut pada Dion yang secara terang-terangan meminta Alexa menjadi istrinya. Seluruh hartaku mungkin tidak akan membuatku pantas untuk mendapatkan Alexa, tapi dengan seluruh cintaku aku membuat merasa aku pantas untuknya, ucap Dion dengan sangat tenang menatap mata Alexa. Alexa yang ditatapnya pun terharu mendengar apa yang diucapkan Dion. Dimitri yang mendengar penuturan Dion pun merasa bahwa adiknya itu tidak salah memilih pria. Dari apa yang diucapkan oleh Dion terlihat sebuah keinginan yang tulus. Bagus, kapan kau akan menikahi adikku? Tanya Dimitri membuat Alexa terkejut. Secepatnya, ujar Dion membuat Alexa makin terkejut. Tunggu, kenapa kalian yang memutuskannya? Aku belum menjawab bahwa bersedia menikah, ujar Alexa, membuat Dion dan Dimitri melihat ke arah Alexa. Dari wajahmu saja sudah terlihat bahwa kau pun mau menikah dengan pria ini, ujar Dimitri mengacak-acak rambut. Kau pun mau menikah dengan pria ini, ujar Dimitri mengacak-acak rambut Alexa, membuat Dion tertawa melihat keakraban antara Dimitri dan juga Alexa. Iya, tapi kan aku belum dilamar secara langsung olehnya, sumut Alexa. Seketika itu juga Dion mengeluarkan sebuah kotak cincin yang sudah siapkannya dari jauh-jauh hari. Dion menekuk salah satu lututnya dan menyodorkan kotak cincin itu kepada Alexa. Will you marry me? Ujar Dion. Alexa menatap ke arah Dion tak percaya apa yang ada di hadapannya. Lalu Alexa beralih menatap pada kakaknya. Dimitri pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Yes I will, jawab Alexa. Karena sangat terharu atas apa yang dilakukan Dion, Alexa pun menitikkan air matanya karena bahagia. Dion langsung memakaikan cincin kepada Alexa dengan tersenyum bahagia memeluk Alexa. Dimitri yang melihat adiknya bahagia dengan orang yang dicintainya, sudah bisa bernafas dengan lega. Setidaknya kini ada orang yang akan menjaga adiknya dengan penuh cinta. .drt, bunyi pesan masuk di ponsel Dimitri. Jenny, guman Dimitri dalam hati. Dimitri membaca pesan dari Jenny yang ingin bertemu dengannya. Sebenarnya Dimitri malas untuk bertemu dengan Jenny, tapi melihat kondisi saat ini yang tidak ingin mengganggu adiknya, akhirnya Dimitri memutuskan untuk bertemu dengan Jenny. Dimitri berdehem dengan suara kecil membuat Alexa dan Dion berhenti berpelukan. Kakak tidak ingin mengganggu kalian, tapi kakak harus pergi sekarang, ujar Dimitri pada Alexa dan Dion. Tapi kakak kita akan makan malam bersama, sumut Alexa dengan wajah cemberutnya. Lain kali oke, kakak ada urusan penting, ujar Dimitri memeluk Alexa. Selamat sayang, kau sudah menemukan orang yang tepat, Dimitri berbisik di telinga Alexa dan mencium kening Alexa. Alexa pun tersenyum gembira karena kakaknya menyetujui hubungannya dengan Dion. Kenzo yang sudah pulang ke mansionnya langsung masuk ke dalam kamarnya, namun di kamarnya tidak ada siapapun, tapi terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Naira pasti sedang mandi, guman Kenzo dalam hati. Kenzo pun duduk di atas sofa menunggu Naira keluar dari kamar mandi.
Naira yang sudah selesai mandi pun langsung keluar menuju lemari pakaian tanpa melihat ada Kenzo yang sudah duduk di atas sofa. Saat sudah melepas handuknya dan akan memakai pakaian dalamnya, Naira dikagetkan oleh suara yang tak asing baginya. "Berhenti," ujar Kenzo menatap intens ke arah Naira. Naira yang terkaget pun langsung membalikkan badannya. "Dua Kenzo," pekik Naira langsung memakai kembali handuknya. "Aku bilang berhenti, kenapa kau bergerak?" ujar Kenzo berjalan mendekati Naira dan memeluknya. "Kau sangat seksi tadi," bisik Kenzo di telinga Naira membuat Naira tersipu malu. "Kau itu mengagetkanku saja," ujar Naira melepas pelukan Kenzo mengambil kembali pakaiannya tapi pakaian itu dilempar oleh Kenzo. "Aku lebih suka kau tidak mengenakan apapun," guman Kenzo. "Kenzo, sudahlah, jangan menggangguku," pekik Naira namun Kenzo langsung menggendong Naira ke arah tempat tidur. "Kenzo, kau mau apa?" ujar Naira berusaha turun dari gendongan Kenzo. "Aku menginginkanmu," ujar Kenzo. "Tapi ini waktunya makan malam," ujar Naira berharap Kenzo mengurungkan niatnya. Kenzo hanya diam saja lalu langsung mencium Naira dengan lembut. "Kenzo, hentikan," ujar Naira tapi Kenzo tetap asik dengan kegiatannya. "Kenzo, tunggu dulu, aku akan berikan sebuah tebakan dulu untukmu. Kalau kau bisa menjawabnya kau boleh melakukannya, tapi kalau tidak bisa menjawabnya kau harus melepaskanku," ujar Naira. Kenzo berhenti dan menatap ke arah Naira. "Untuk apa aku bermain tebak-tebakan? Main ataupun tidak aku tetap akan bercinta denganmu," ujar Kenzo kembali mencium Naira dan semakin turun. "Kalau kau menang aku berjanji akan melayanimu dengan sangat baik dan aku akan menuruti semua keinginanmu sayang," bujuk Naira. Kenzo pun langsung berhenti dan menatap Naira dengan intens. "Apa tebak-tebakannya?" tanya Kenzo tanpa merubah posisi tubuhnya yang berada di atas tubuh Naira. "Tapi kau harus berjanji dulu, kalau kau tidak bisa menjawabnya kau harus melepaskanku," ujar Naira. Naira merasa tubuhnya saat ini sangat lelah dan ingin beristirahat, tidak ingin melayani keinginan Kenzo. "Oke," jawab Kenzo. "Baiklah, dengar ya, ada anak kambing 10 dikali 4 jadi ada berapa jumlah anak kambing?" ujar Naira. "Pertanyaan yang mudah sekali saja, ada 40 anak kambing," ujar Kenzo merasa menang. "Salah," ujar Naira. "Salah?" tanya Kenzo. "Tentu saja aku benar, 10 kali 4 itu 40, ujar Kenzo kembali. "Aku sudah bilang ada anak kambing 10 dikali 4 jadi jumlah anak kambingnya ada 6 karena yang 4-nya ada dikali," ujar Naira tersenyum penuh kemenangan. "Dikali? Bukankah dikali itu dikalikan jumlah?" ujar Kenzo masih belum mengerti. "Kali itu adalah sebuah aliran air seperti dua sungai, hanya saja lebih kecil ukurannya 11," ujar Naira menerangkan. Sementara Kenzo hanya diam lalu ada sorotan kekesalan dalam mata Kenzo. "Letak," Kenzo menyetil jidat Naira. "Kenzo, sakit tahu," pekik Naira dengan dua sebalnya. "Kau itu membuatku kesal," ujar Kenzo. "Kenapa kau selalu menipuku dengan menggunakan bahasamu yang tidak aku mengerti," ujar Kenzo kembali. "Aku tidak membuat tebakan dari bahasaku, tapi memang seperti itu bunyi tebakannya," ujar Naila membela diri. "Aku sengaja membuat tebakan sederhana ini, kalau untuk orang sepertiku pasti bisa menjawabnya, tetapi pasti kau tidak bisa menjawabnya karena kau pasti tidak tahu arti kali yang sebenarnya," guman Naira dalam hati. Kenzo kembali menatap Naira dengan dalam, ada seringai licik di wajahnya lalu Kenzo kembali mencium Naira. Naira yang terkaget pun langsung protes. "Aku kan sudah menang, kau harus melepaskanku, kau sudah berjanji padaku," ujar Naira berusaha melepas pelukan dari Kenzo. "Aku tidak berjanji, aku hanya jawab oke," ujar Kenzo dengan tersenyum licik. "Kan sama saja," sumut Naira dengan kesal. "Apa aku tadi mengatakan oke aku berjanji?" tanya Kenzo. Naira pun hanya diam. "Tapi kan aku yang mengatakan kau harus berjanji dan kau jawab oke," ujar Naira tak mau kalah. "Tadi aku hanya menjawab oke, tidak menjawab oke aku berjanji," ujar Kenzo tersenyum licik. "Sayang kau tidak boleh curang," gerutu Naira. "Sayangku kau pun sudah curang," ujar Kenzo membelai wajah Naira dengan lembut.
Sayang hari ini saja, aku sangat lelah, ujar Naira. Kenzo menatap Naira dan memang terlihat Naira seperti sedang kelelahan. Mungkin karena baru pulang dari Pulau F, Naira terlihat sangat lelah, guman Kenzo dalam hati. Oke, hari ini aku melepaskanmu, ujar Kenzo langsung berdiri melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Beruang kutubku sangat manis, guman Naira dalam hati lalu langsung menuju lemarinya untuk berpakaian. Kak kita di mana? Tanya Kayla pada Jenny saat sudah masuk ke dalam sebuah ruangan yang banyak sekali orang dan minuman serta suara musik. Terima kasih sudah mendengarkan novel yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.